Bapak Ibu yang sangat muliakan, dalam kesempatan ini kami mengajak diri kami dan kita semua untuk menjadi orang yang bersyukur. Karena Bapak Ibu, kebahagiaan itu hanya terletak pada orang yang bersyukur. Boleh dia kaya, boleh dia miskin, boleh dia pejabat tinggi atau orang rendahan, boleh banyak orang tahu sama dia atau tidak ada satu orang pun yang kenal dengan dia, tidak masalah. Karena kalau dia bersyukur, maka dia akan bahagia. Ini sesuai dengan ayat yang kami bacakan tadi, Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, mana Allah mengatakan, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, tidak mensyukuri nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di ketidakbahagiaan, suntuk, itu semua karena kita tidak bersyukur Bapak Ibu. Itu bagian dari azab itu. Orang yang kurang nyaman, nak tentram, itu bagian dari azab. Jadi orang yang nyaman, nikmat, nah itulah orang yang bersyukur. Maka rugilah kalau kita tidak bersyukur Bapak Ibu. Kalau kita bersyukur, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Allah berikan kita sehat, kita syukuri. Ketika Allah uji pun dalam keadaan sakit pun kita masih mampu untuk bersyukur. Nah, dalam berkenaan dengan itu, ada suatu kisah yang sangat menarik Bapak Ibu. Kisah yang disebut dengan kisah 1 dinar. Ini bagus sekali kisah ini untuk iktibar bagi kita. Bagaimana kebahagiaan itu memang terletak dari rasa bersyukur itu. Ini dikisahkan Bapak Ibu, ada seorang raja yang termenung melihat taman di depan istananya. Ia gelisah karena tak pernah merasakan ketenangan dan sulit sekali menemukan kebahagiaan. Kesehatannya mulai menurun, ia mulai susah tidur karena banyaknya pikiran yang mengganggu. Padahal selama ini ia tidur di dalam kamar yang mewah dan kasur yang empuk. Di tengah lamunannya, sang raja melihat seorang tukang kebun yang sedang bekerja sambil tertawa. Setiap hari ia datang dengan senyuman dan pulang dengan keceriaan. Padahal gajinya sangat pas-pasan dan rumahnya begitu sederhana. Tak pernah tampak kesedihan di wajahnya. Saat dia pulang, keluarganya telah menunggu dengan hidangan makan yang seadanya dan keluarga kecil ini pun makan dengan bahagia. Raja pun heran melihat orang ini. Ia memanggil penasihatnya dan bertanya, "Hai penasihatku, telah lama aku hidup di tengah kegelisahan padahal aku memiliki segalanya. Tapi aku sungguh heran melihat tukang kebun itu. Tak pernah tampak kesedihan di wajahnya. Kadang-kadang ia tertidur di bawah rindangnya pohon seperti tak ada beban dalam hidupnya. Padahal ia tidak memiliki apa-apa." Si penasihat tersenyum dan berkata, "Semuanya ditentukan dengan resep 99. Bila tukang kebun itu terkena resep ini, maka hidupnya akan gelisah dan ia tidak akan bisa tidur." "Apa yang kau maksud dengan resep 99?" tanya raja. "Besok malam perintahkan prajurit untuk mengantarkan hadiah kepadanya. Sediakan 1 kotak uang dan tulislah 100 dinar. Namun isilah kotak itu dengan 99 dinar saja." Raja pun menuruti saran dari penasihatnya. Ketika hari mulai gelap, prajurit mengetuk pintu rumah tukang kebun dengan membawa hadiah. Si tukang kebun membuka pintu rumahnya dan terkejut melihat prajurit membawa kotak hadiah. "Ini hadiah dari raja untukmu," kata si prajurit. "Ya, sampaikan terima kasihku kepada raja," jawab tukang kebun sambil kegirangan melihat kotak dengan tulisan 100 dinar. Belum pernah ia memiliki uang sebanyak itu. Ia segera membawa masuk kotak itu dan menghitungnya bersama keluarga. Namun anehnya, jumlah uang di dalam kotak itu hanya 99 dinar. Dia pun menghitung ulang lagi, tapi tetap jumlahnya 99. Dia yakin pasti ada uang yang jatuh. Dia mencari-cari di sekitar pintu, tapi tak menemukan apa-apa. Akhirnya dia mencoba untuk menelusuri sepanjang jalan menuju istana. Semalaman ia mencari tapi tetap tidak menemukan apa-apa. Matahari mulai terbit. Raja beserta penasihatnya menanti tukang kebun ini.
Tak berapa lama dia datang dengan wajah yang masam dan merengut. Raja pun kaget dan bertanya pada penasihatnya, apa yang terjadi? Tak biasanya ia datang dengan wajah seperti itu. Penasihat raja menjawab, duhai raja, begitulah kehidupan. Kita memiliki banyak hal, namun kita mencari yang tidak kita miliki. Orang ini mendapatkan 99 dinar secara cuma-cuma, namun ia sibuk mencari 1 dinar yang hilang. Munculnya kegelisahan hati karena kita mencari sesuatu yang tidak kita miliki, sementara kita tidak pernah mensyukuri banyaknya anugerah yang kita punya. Kisah ini memberi pelajaran bagi kami yang menyampaikan bahwa nikmat Allah telah dicurahkan begitu banyak kepada kita, namun kita sibuk menanti sesuatu yang belum pasti datang. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.